Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur. Dan ya Allah juga lah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua keluarganya dan sahabatnya dan kepada semua para pengikutnya sampai hari kemudian. Amin. Nomor 38 lah. Hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 100 para ulama di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin mengetahui dari ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena mereka melihat dari karamahnya setiap orang untuk mengajukan satu masalah dari 100. Al-Quran dan Al-Hadisnya sama, cuma karamahnya melebihkan. Fikih dan tauhidnya sama. Itulah yang membuat mereka heran dan bingung. Pergi ke majlis Syekh Abdul Qadir mereka. Setelah berada di majlis Syekh Abdul Qadir, belum dipertanyakan, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Bertambah heran lagi mereka. Akhirnya mereka bertanya, dari mana engkau? Dari mana Tuhan ambil ilmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menjawab, pertama aku ambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namanya Bahrul Futuwah. Ini yang diambil dari Sayyidina Ali. Kedua, aku ambil, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu dari Rasulullah. Namanya Bahrul Futuwah. Ini ada dua ilmu yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, namanya Bahrul Futuwah. Ini dari Sayyidina Ali. Yang kedua, Bahrul Nubuwah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperlihatkan oleh Allah kepada para ulama, supaya sadar nih para ulama. Satu, arti Bahrul Futuwah, lautan fatwa. Banyak kalau fatwa ini kan. Itu kitab almarhum Haji Ansari 3 lemari ada kitabnya. Kita baca nggak adanya sama aku juga kan, kita baca juga kitab fatwa. Ini bentuknya fatwa artinya. Ada kebaca ini kan habis umur nggak ada bentuk baca kitab kandal-kandal kayak itu. Nah, jadi arti Bahrul Futuwah lautan fatwa. Inti dari fatwa, ini kesimpulan dari fatwa berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar ini intinya nih sudah nih. Gus Dur jangan repot-repot buang-buang waktu aja, ini jar Gus Dur lah. Kadang-kadang Gus Dur tuh bujur gue kan. Nah, ya Ali Ta'ala, idza taqarraban nas bi anwa'il bir fataqarrab anta bi aqlik ghamid ainaika wa alsik lisan faqul Allah Allah fi qalbika. Artinya, hai Ali, mendekatlah. Apa kata Nabi? Apabila engkau lihat manusia menghampirkan diri dengan bermacam-macam amal ibadah, hampirkanlah diri ya Ali dengan menggunakan akal. Ini ujar Nabi lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bingung.
kemana mengarahkan akal atau pikiran. Bagaimana cara menggunakan akal agar hampir diri dengan Tuhan. Akhirnya kata Nabi, pejamkan dua matamu hai Ali, tutup mulutmu, katakanlah di hatimu Allah Allah. Kayak kita berdiam tadi, itu namanya zikir hukuk. Dari peninggalan Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya wirdul khususiyah. Sayyidina Ali laksanakan berapa jam, tutup mulut, di hati Allah Allah, terasa oleh Sayyidina Ali nih. Nah ada hanya Allah, pandangan Sayyidina Ali, nah ada hanya Allah. Ini yang dirasakan oleh Sayyidina Ali. Seandainya aku ceritakan yang kurasakan, ini ujar Sayyidina Ali nih, mungkin dipotong orang leherku. Namun sudah terlintas lidah kan, namun karena asiknya itu kayak halas. Halas itu zikirnya ya hak aja, sampai asiknya luar biasa, hilang akal basariahnya, akal kemanusiaan, tergelincir lidahnya, apa jerhalas, anal hak jerhalas. Jadi gampanganlah orang yang sudah kerinduannya oleh asikannya tadi, melupakan segalanya. Karena berulang-ulang, akhirnya dibunuh oleh ulama-ulama syariat, ulama-ulama nata dinding. Namun darahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di malam harinya banyak para ulama bermimpi nama bunuh. Ambil jubahnya, mandikan, ambil berkah dari jubah alas. Jadi jangan bati-bati. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, seandainya aku hidup masa itu, siapapun yang ingin membunuh berhadapan dengan aku, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa sampai seperti itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan? Karena dilihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kedudukan halas di Sargana Indah. Syekh Abdul Qadir ini orang kasab juga. Nah ini perlu kita ketahui kasab ini. Nah. Al-Kasib ini orang-orang yang kasab itu banyak lah. Jadi pertama al-mukasafah bil ilmi, orang yang tabuka ilmunya, orang yang kada dinding ilmunya. Ini artinya mukasafah pada ilmu. Nah. Kemudian yang kedua, orang yang kasab orang terbuka dinding pada keyakinan dan perasaan. Itu yang kedua tuh. Dari yang ketiga macam ini kena sampai kepada kasab hakiki. Nah, sampai kepada kasab hakiki. Kasab hakiki ini kasab sebenarnya 1 juta, namun ada orang sampai ke kasab hakiki ini. Arti kasab sebenarnya kan, contohnya seperti Abdul Qadir Jailani tadi. Belum lagi dipertanyakan, sudah beliau jawab. Itu kasab hakiki. Pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani
suami istri yang mandul, telah mandul, bahasa bahari mandul. Habis 10 tahun nggak dibisi anak, mandul artinya. Padahal sebelumnya suami istri pernah datang kepada perguruan Syekh Abdul Qadir Jilani, sama kasapnya. Tingkatan kasap itu ada di pulang Yusuf ya. Kata papa minta doakan. Nang datang tadi pertama lawan guru Syekh Abdul Qadir Jilani supaya dapat keturunan. Tapi dilihatkan oleh Tuhan. Dia lama hapus nang datang ini mandul segera dapat keturunan. Jadi perguruan dari Syekh Abdul Qadir Jilani sadar ada wani mendoakan karena dilihatkan Tuhan mandul di lama hapus. Kan datangi Abdul Qadir nih. Nah orang hendak dapat anak kemana aja didatangi bisa dapat anak. Sampai ke Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jadi juga melihat bahwa orang kedua orangnya mandul. Itulah sifat Syekh Abdul Qadir yang kada dimiliki oleh para ulama di zaman dulu. Apa yuk? Ada berputus asa. Tahu ya Syekh Abdul Qadir jadi orang mandul. Jadi malam pertama Syekh Abdul Qadir ini kedatangan kedua orang tadi berdoa meminta Tuhan nih. Wah biar Tuhan nyawa ini udah kata Tuhan ketuakan dalam hapus. Sadar Syekh Abdul Qadir jadi. Malam kedua bangun lagi beliau. Memohon lagi lan Tuhan minta supaya datangnya dapat keturunan. Ujar Tuhan sudah ketentuan kada ya Tuhan nih. Mengkadepian baris sekung dua ekong. Kalau malam kedua ini jadi malam ketiga pohon pulang Syekh Abdul Qadir Jilani meminta pulang. Jadi malam ini Tuhan yang ketiga paling kadepian baris 3 aja sampai malam 7 net pintu oleh Syekh Abdul Qadir jadi aja Tuhan nggak usah 8 gitu. Kebanyakan udah di situ kabulakan aja 7 dapat anak kan. Sekali 7 itu angka sukses sekali. Nah sifat Syekh Abdul Qadir Jilani wala asu min rahillah, ini sifat Syekh Abdul Qadir Jilani. La asu min rahillah, ini dalam Quran. La asu. Nah, asu min rahillah, janganlah kamu berputus dari rahmat Allah. Ada boleh, bahkan kalau dalam tauhid orang yang berputus asa mati kafir. Baru di Banjar polisi kayak Yusutin. Jadi pacaran nih. Kenapa emang babinian nang pacarannya kawin laki nah putus asanya. Ya nang ditembak nah bunuh diri. Jadi masalah nih kayak hukumnya. Hukumnya kalau dari mutahid mati kafir karena putus asa. Tapi Islam tetap wajib memandikan, mengapan dan menguburkan. Urusan dalam ini urusan Tuhan, urusan kita muslimi, karenanya muslim lah, nah wajib dimandikan, dikapan, disembahyangkan dan dikuburkan. Masalah itu. Jadi keputusan para ulama pada waktu wajib dilaksanakan. Yang kedua dari tabiat Syekh Abdul Qadir Jilani, ikhtartu amrallah wala ala almi ghairi, ini sifatnya. Ikhtartu amrallah, nah ala amri ghairi, aku utamakan perintah Allah dari perintah yang lain. Jadi kalau sampai waktu Syekh Abdul Qadir siap sebelum sampai waktu untuk mengerjakan perintah Allah. Ada kita kena ada masalah lagi sudah asal gawi. Jadi kalau kan tak asal gawi jangan putus asa, laksanakan walaupun di akhir waktu. Syekh Abdul Qadir ini bedanya dengan para ulama yang lain. Beliau siap sebelum melaksanakan sebelum tiba waktu. Itu kayak. Nah ketiga, wa ma tagad daitu illa ma daib.
Beliau makan, Syekh Abdul Qadir makan apa? Kada mau sendirian, melainkan orang di bawah sini makanan. Karena apa? Karena pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani sebiji nasi yang ditelan oleh saudaranya 10 kebaikan. Hitung kamu sepiring berapa kebaikan. Nah itu memang dilihat oleh Syekh Abdul Qadir, itu memang jadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu. Nah, sifat ada berapa tadi jumlahnya? 3 lah. Nah, itu dia. Itu kasab hakiki namanya. Nah kemudian kasab berikutnya kasab sahabi. Nah nomor 4 nih, nah kasab sahabi ngarannya di situ. Nah kasab sahabi ini tulisannya kayak itu. Nah kasab sahabat ngarannya. Ini yang banyak nah ada nih. Nah kalau hakiki jarmu al-syukur pada tahun 74-an sejuta, amun ada 1 orang. Di Kalimantan Selatan 3 juta berarti dia tuh amun ada aja sih. Kalau kasab sahabi betuluk di Banjar, di Pelengkaning betuluk. Kasab sahabi kita bagi pulang nih. Nah ini kasab sahabi kita bagi pulang. Ini supaya jangan terlena kita. Ada kasab nang biqudami aja surah. Nah biqudami haji surah ngarannya nih. Nah khadam kita nih nang menjaga surah-surah. Ini misalnya orang amalkan Fatihah berapa wajar tiap malam beberapa kali jelas. Qul huwallahu. Khadamnya itu dari malaikat ngarannya Abdul Wahid. Itu datang kena mendapati kita kalau tuntung kita melampaukan. Majaturid ya, apa nikam hendaki ya. Ini menolong kita, itu ngarannya sahabi tapi malaikat. Dan ini menolong bujur-bujur. Kalau ada jin anak mantan, menolong mantan aman, selamat dan boleh aja. Misalnya orang mengamalkan Jawa Ketubaki nih. Karena kalau sudah tuntung melampaukan datang kudam haji surah, yang menjaga itu surah, ini membantu memberikan jalan untuk kita supaya kita berhasil, supaya kita sugih ya. Makanya dikatakan oleh Nabi kan amalan sugih itu kalau aku makan tuh makanya kayak orang sugih kayak orang sugih tapi kalau sugih kan lebih gaya. Tapi alhamdulillah bisa aja majelis bisa pesantren kan. Minyak penjual kan bermiliar sudah kan. Kesahnya nih kan. Ada juga yang lah. Itu ada khudamnya. Nah ini kan mengganggu lah kita. Nangka 2 ini kasab nih dari jin Islam. Jin Islam. Ini bahaya nih. Ini aku pakai kisah dulu lagi dipenuntut. Orang tuh berduit, bermobil. Aku bersepeda aja lagi. Nggak pasar tuh Karama bersepeda aja lagi. Dan pernah aku dibawa ke rumah orang itu, diberinya makanan dan sebagainya. Jadi keluarganya datang, bilang ke rumah nih, Bapak bekesah kayak apa guru ya? Dapat yuk lah. 7 bulan garing. Makan kada banca, atau kada banca. Orang sepiring habis. Suruh lagi habis. Menurang datang dia sudah berganti. Berduit orang tuh. Wadah. Demikian juga pula. 7 bulan garing nih. Haji Suti kada boleh milih jual narkoba. Kayak apa gurunya? Hadang kok. Apa ilmunya? Sidin bersahabat datu badok ya. Aku pernah waktu di Martapura kelas 2 sanawiyah waktu itu tahun 60 berapakah sedikit lagi nih. Kita 67-an kalau almarhum guru jadi itu kisah jadi nyawana hendak bersahabat datu badok kan dia.
Ini ada amalan nah kebalikan. Tapi kan harus bermalam seminggu di pelampaian. Datu Baduk tuh ada dua anak asli, lawan nang kada asli. Nang membedakan suara lo hidung aja. Datu Baduk nang khadam nih, nang bermabi lawan lawan pelampai ini. Datu Baduk nang dari jin nang dari Mekah. Nah itu nang asli. Karena datang nih nang kada asli, nang membedakan suara aja lo hidung. Mun ikam bersahabat lawan kada asli ikam jadi penambaan kan. Kenapa jadi penambaan? Kita jadi penambaan orangnya. Itulah kasih sugih kan kakak itulah kasugih. Mbak datang orang bawakan duit, minta kabulkan duit. Aku bisa juga ditawari kayak itu tapi gak ada hakon aku. Kasihan orang yang datang kada mencari ilmu. Nah, menjadi betakon macam-macam lakas kan. Pokoknya di orang itu ada dia lalak pun jin kemarin ini ampihnya kula jarinya. Nah, keingatan aku orang bahari melajari mandi talak dunia, ada dengan mandi talak dunia lah. Ya aku mandi banyu aja lah. Ini pasti nih Datu Baduk nang kada asli ya Pak. 3 hari mau mandi itu kamu meninggal. Ada hadisnya kan cari di Bukhari di Muslim ada. Itu orang bahari mengajari dawa itu salat tolak di dunia lipulan bilkulan lillahi ta'ala. Saja aku memandikan talak dunia, artinya orang ini nak ada derbohongan dunia. Karena Allah Ta'ala dimandikan meninggalkan 3 hari. Apa keluar? Berarti ini kesurupan jin. Kelihatannya ya hidup ada jin masuk ke dalam dirinya menguasai rohaninya anak hidupnya. Apa makan kada baca. Dan ini banyak terjadi di Kalimantan ini ya kalau. Maka harap dia menangguh, dah saya bisa menangguh. Jin ini selangkah aja dunia ini menghendaki Allah. Jadinya tahu. Nah ini sahabat jin tapi jin Islam bang. Jin di Islam mudah dipadakan di kitab Wapi tabakatil arzul ula mina insi wal hayawan. Di lapisan bumi pertama dihuni oleh manusia dan binatang. Kita ini lapisan pertama. Wapi tabakatil adisania di lapisan kedua min mu'minil jin dihuni oleh jin Islam. Wa kasirun minhum yudillunahum. Kebanyakan jin Islam menyesatkan mereka yang di bumi pertama. Cara menyesatkannya dimasukinya diri kita dikuasai rohani kita. Syekh Abdul Qadir Jilani datang ya. Syekh Semanda datang. Pernah kan ada orang datang belum kerusuhan ada kunah bulunya. Ada wali gue di mana? Dikanin pangi ya. Kerasukan seseman lain wali dong. Ulun datang dari sana. Don Abah ulun datang sana. Orang banyak datang. Pas gue dia menangguh ya. Ini kan percayalah ya. Kada ya kok lain wali ya kok. Aku ini pengalaman bukan di Palangkaraya aja. Bagiannya di Palangkaraya ini aja. Kulit di Palangkaraya boleh bertambah pengetahuan. Jakanya bakali di rumah. Cuma bakali 2 rumah jaga kada ya. Jaga kada keluar rumah. Kan kayak itu no. Nah. Beberapa kali kepada kerusakan bananya. Kalau sukan seseman ya. Kan seseman wali Allah. Lawas-lawasan beli-beli kenapa cukup menean anak orang wali lah cukup bawa di orang lari nah kayak ini syaratnya aja insya Allah laris dagangan maharnya sekian mengarun pas tangguhan orang kada sadar walaupun berapa dibayar asal payu berjualan kan yang batu kumpul bawahnya buka wali lah ini jin mengaku Syekh Seman. Aku pernah terserah. Waktu di jembatan itu habis kerusuhan. Ada ustadz juga datang. Saya pengertian guru dah. Saya apa jawab? Didatangi guru sekompol 3 kali berturut-turut. Tabok di sini ada khazanah, telajana, harta patakan. Pokoknya dapat khazanah, seumuran kan begawi. Kalau aja.
Isinya biasanya khazanah intan lawan emas. Nar ngurus kumpul 3 kali berturut-turut ditabuk naik karena orang ini kan tamat Darussalam. Sedang juga datang pada kursus kumpul berkendaraan. Nah, jadinya nih. Kayak menurut pian guru ya. 7 hari nabok kada nak isinya apa-apa. Jadi jarakku nih. Gereja itu ali gitu. Cuma nak bertahu batas wilayah kawalian berkumpul. Misalnya batas wilayah kawalian berkumpul sampai ke lapangan pesawat, berapa itu, 23 lah. Di dalam batas wilayah kawalian Gurus Kumpul, jin kada bisa menyerupasi jin. Di luar dari batas wilayah kawalian Gurus Kumpul, jin bisa menyerupasi jin. Kalau karamatnya biar sampai ke Palangkaraya, sampai ke Pekalambun, ke Pontianak, ada masalah itu karamat. Saya seman tahu lah kita batas wilayah kawalian sini kita tahu. Jadi luar dari batas kawalian bisa jin menyerupai sama ya namaku saya sama ya namaku Gurus Kumpul bujur kalau gitu gue rantak tahu lagi seperti nang datangi jin Islam menyerupai sidin lain kalau nabi ini rahmatan lil sekalian alam orang nomor parupakan nabi nih itu satu bahkan dia sudah selawat sebukuan menjannah jannah karena nabi kada bisa diserbukan diserupai oleh setan. Kalau saya blok ajaran sah jin yang masuk kada ya kalau nabi dandangnya lagi ajar ya Allah menang bisa. Kalau mau ayat sawara suratahu diperbolehkan kita untuk menyempurnakan rohani merupakan rupa nabi. Mukaku kayak muka Nabi, mataku kayak mata Nabi, telingaku kayak telinga Nabi, kepalaku kayak kepala Nabi. Boleh gitu. Samping dihayal boleh juga. Malah iblis-iblis yang diawak bukan. Hawa nafsuna angkara murka lemah. Itu hikmah daripada orang yang merupakan rupa Nabi kita Muhammad SAW pada dirinya. Boleh nih selana. Lawan berpahala, lawan cagaran dapat syafaat. Nabi kan kayak itu tuh karena Nabi rahmatan lil alamin kesekalian alam semesta itu bedanya dengan wali. Nah jadi yang perlu kita batasnya tuh nah hanya lagi nya tahu di Banjar tuh Ustadz tuh ya kalau apalagi di Palangkaraya habis beli ke datang wadah unggih bujur pian masih aja cuma nyang cuma kepada itu mau udah ada tahu tamat al-falah orangnya yang ada tamat al-falah ya karena kita harus banyak belajar lah lawan guru-guru tua ini pengalaman guru-guru tua supaya jangan tersalah gitu. Jadi sahabat kalau sahabat jin Islam punya jin kafir kan bacakan auzubillah buka aja kafirnya amun jin Islam baca jangan ayat kursi 100 kali nyempat belum baca. Nah, kedua sahabat orang halus. Ini orang halus tulisannya kan orang halus. Lain orang halus, lain halus lain. Orang halus bukan orang halus, kada kalihatan. Nah, ini orang halus biasanya nih faktor keturunan. Nah, misalnya lah orang Kuin. Di samping rumah itu dituktiram tenah ada ke antung lo ini antung sini nancak kesanungan gusi mansah datang orang betakon karena kamu sama tanya tiap hari orang mata di wadah sini betakon aja jadi karena dia anak ini dia ada rumah jadi pasar bujur kanakan ambil wadahnya kadang makanan juga. Nah ini sini ini karena orang Kuin di Kuni ada padang orang halus di Pulau Kambang. Nah, Pulau Kambang, padang orang halus saya syuting ya. Namanya ada hubungan keluarga, lanturan keturunan faktornya tuh. Nang pinanu bisa andaki pahit lah. Kenapa? Manis, nah roti-roti kah
di Mamang nah datang tadi ini kan membantu nih kada begawian jadi itu baduit aja kan ulung datang betakon menunjuk duit tapi sini kan tidak sembahyang kan pengaruhnya orang alami mau alim syukur kada melajari orang dapat amplop kalau mesti berani dulu aja tetap ini nggak ada ini dan ini bahaya waktu anak sakaratul maut nah karena kalau jin kita minta tolong ya aku juga. Nah itu saya lihat halimah imannya nah na'udzubillahi ini nang katakan Nabi datang wadah dukun 40 hari amalnya dihapus oleh Tuhan amal baiknya amal jahatnya tertinggal apakah derugilah jadinya itu aja Nabi jangan datang ke dukun ini orang halus faktornya nih aku dengar nih kamu teh ada juga katuran di mana di Agong biar ada orang teh aku pakai san saya banyak orang amun teh belakang kapuasuna nah anak-anak kuliah nih gagal kuliahnya kenapa kerasukan ujalku datang kamu ke Candi Agung itu mandi di sana kok dia kaguru aja lalu sebenarnya anaknya kasurupan kada kuliah lagi kalau tapi masih itulah jari ilmunya supaya jangan kerasukan lagi apriansah nih kita lah apriansah atau apriansah kak aku patuhnya dipuntul lagi aku dipuntul ya rajin ke rumah itu orang heran itu rajin kakak itu lah kok ada kok herannya aku tahu kesanya heran orang melapor ya aku benarnya kalau pernah datang kemarin aku datang apalah karya guru aja ada apa pendidik kena selama ini ketulahan guru aja Tuhan apa di sini pun ada kalau aja dibongkar di sini ada dibongkar nih di Park Haji Tamejini ada kemakang lah dibongkar ketulahan membongkar tuh guru aja dasar ada 7.000 di sini aja harus membongkaran tuh ribut aja sekalinya orang halus di Amuntai bola markas di sini gue orang halus di Amuntai bola markas gue di situ nah rencana telah dibongkar loh maju selama di sini ya karena ada nang ketulah macam-macam nyambat tapi kok ketompat pin kan ada di sini dan aku membenarkan kayak ibak ini di sini nah pada masjid Andekon kayak ibak ada dulu minta pengajian sama aku saya minggu sekali malam Senin diberi waktu ada orang 30 jadi aku datang situ ada orang itu berkisah banyak belajar nih bingung orang gue aja kenapa waktu anak berjalan situ kan jadi berjalan melihat di situ manusia banyak kan dari mana orang aja mana jimulun kisah apa dia kayaknya bener orang ini kisah anak limbah sudah pengajian tuh nah nyandak berjalan sekitar jam 2 malam nah melihat orang itu makan berijing bawa kali jadi berjalan jar di situ juga dasar bujur orang halus sampai ke markas itu ini kasapnya tapi enggak nih enggak ada ini malam sih ajian ini saya kalau di situ dikecepir jadi bagian nah ini keturunan jadi kada aja aku turunan nih ya kalau jadi pegawai kayak apa dia jadi pegawai kan apa sebulan dapat gaji. Kamu kan jadi pegawai kan ada lucut hidup keluarga nom gaduh situ kemari lucut. Jadi kada baik dua. Ini kada berkembang pikiran kena. Nah ini ngarannya sahabat orang halus ya nah. Jadi sahabat terbagi pada berapa berarti 4 nih. Kasap nih pertama kasap pada ilmu nang mana nang supaya terbuka hijab nih kasap ngarannya ada 2 ilmu nang sampai kasap terbuka hijab tuh nah pertama ilmu ma'rifat nang kedua ilmu hakikatnya 2 nih aja nang membuka hijab nang kasap terbuka hijab dari kita nah ini hakikat nah kalau salah. Jadi pertama ilmu ma'rifat dan kedua ilmu hakikat termasuk tauhid. Terpandang.
dari kehendak Tuhan non kudrat Tuhan non berlaku. Tuhan yang memperbuat apakah perbuatan baik atau jahat. Bagi orang arif kadang membedakan. Dengan cara demikian, insya Allah kita diberi Tuhan hidayah ke jalan yang ini ngarannya terbuka hijab, terbuka hidling pada marifat ngarannya. Yang kedua misalnya kecacangkalan berzikir di hati nih, Allah Allah sampai terasa kepercayaan adanya Allah, sampai keyakinan ada hanya Allah. Perasaan bersama Allah, pandangan ada hanya Allah, dari saking asiknya kita mengingat Tuhan. Itu pasti terjadi, ya kan? Ini ngarannya kasab pada ma'rifat. Bahayanya orang jalan ma'rifat, hubungan diri lawan Nabi kedada. Bahaya pertama, bisa masukkan jin. Itu bahaya pertama doang. Bahaya kedua kalau kada dapat sifat Nabi, karena dirinya kada ada hubungan dengan Nabi, itu jalan ma'rifat. Ini kasab pada ma'rifat ngarannya. Ini masih kasab pada ilmu juga, kada kasab hakiki juga. Untuk mencapai kasab hakiki saling ngalihan kam bahawat nih. Ada namang 3 hari ya. Ya hari ngarannya pemula aja ya Allah. Coba-coba aja ya Allah. Sekarang bahawat jara guna janam menima 3 bulan 10 hari. Kalau Nabi jangan diumpati 40 hari. Karena Nabi dijadikan daripada nurjatnya. Orang sudah bersih. Ada kita nih kada bersih, masih lagi membuangi kotor-kotoran di awal aja lagi. Jadi prosesnya panjang. Hanya kau mencapai kasab kadang-kadang kita kasab pada ilmu aja, itu pun untung luar biasa. Jadi yang kedua kasab hakiki. Salah. Dengan ilmu hakikat, kasab dengan ilmu hakikat. Arti ilmu hakikat yang ilmu mengenai masalah sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita menurut Nabi pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad. Bagi orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad, ini ngarannya kasab pada hakikat. Artinya pada hakikat dirinya ada hubungan diri Tuhan dan ini kasab pada hakikat kada terdinding lawan Tuhan lawan Nabi. Jadi Haji Abdul almarhum hebat tuh Haji Abdul kan. Itu rahasia dia terbongkas Haji Abdul rajin nah. Guru jar sambil murtad. Kalau orang jalan Muhammad itu orang nak ada tapi salam Tuhan ya coba. Jadi misalnya nih nang jalan hakikat bahwa diri Muhammad nih jasmani rohani jar guru rajana dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Kalau orang kada jalan Nur Muhammad, nih, bisa kelewatan, tak dapatlah. Kelewatan lah, lewat, dapatlah lawan Tuhan Nabi kada kan. Kada sampai ke masalah Nur Muhammad, tak dapat atau kada sampai kada terdapat. Jadi orang nama yakini, orang merasakan diri Nur Muhammad ini ngarannya martabat sampai. Martabat sampai. Tahu arti martabat sampai lawan Tuhan. Nur kan diri bagi Tuhan. Sampai lawan karena Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi ini ngarannya kasab pada hakikat. Belum sampai juga kepada kasab hakiki. Ya tadi minimal kan 100 hari bahwa kadang bepender makan apa adanya. Kurus ada apa kurus tapi bersih hati dan pikiran kena. Ini untuk mencapai kasab makan jaga daripada nang ada bagus itu kan. Jadi prosesnya panjang. Nang kita harapkan kasab pada ilmu. Terbuka ada tadi pada ilmu. Mau jalan marifat silakan. Mau jalan hakikat
silakan. Kalau hendak aman dari segala gangguan, apakah gangguan jin atau setan, ada jalan hakikat, jalan nur, keyakinan perasaan. Ini orang dalam iradah yang kudrat Tuhan. Ada perlu, oh ini kehendak Tuhan yang kudratnya ada perlu. Karena setiap geraknya itu kudrat Tuhan, pahamlah. Diamnya tuh kudrat Tuhan dalam dirinya. Ini orang menjalan Nur Muhammad. Jadi guru ajan alam tiba-tiba kada perlu kita musalah atau sifat. Kenapa? Karena murni diri bagi zat. Jadi setiap gerak kita itu PR-nya arahnya PR Tuhan. Jadi jar almarhum guru ajan nang melihat Nur Muhammad, nang melihat kan barang tentu yang dicari Tuhan. Karena dalam hadis Nabi, jadi ujar Nabi al insanu. Nah ini hadis Nabi al insanu sirri wa ana sirruhu. Ini ujar Tuhan. Manusia itu tempat aku berrahasia, ujar Tuhan. Manusia ini takdirnya mahalu sirri. Ini di hajupol nih, hajupol budak ngarannya dalam nahu. Manusia itu tempat aku berrahasia, ujar Tuhan. Ini ujar Tuhan dalam diskusinya. Rahasia kita ini kada lain Tuhan. Tinggal artikan insan. Itu artinya manusia. Insannya ada 3. Pertama insan basariah. Insan yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, lawan otak. Ini insan basariah artinya. Nah, insan basariah ini dalam kerugian. Insan basariah dalam kerugian. Ruginya karena di akhir hayatnya dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu kerugiannya. Kerugian kedua kalau akan dapat sifat Nabi. Yang kedua insan Adam, manusia yang terjadi daripada Nabi Adam. Itu dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Keempat macam ini bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Rugi juga nang dari Adamnya. Nang ketiga insanu kamil. Nah, jadi insan di sini maksudnya ada insan kamil. Nah, ini insan kamil. Nah, insan kamil ini artinya manusia yang sempurna. Khuliqa min nuri Muhammadin. Nah, dimaksud manusia yang sempurna nang dijadikan daripada nur. Nah, bahwa diri Nur Muhammad. Jadi maksud insan di sini Nur Muhammad atau insan kamil. Apabila diri jadi gue jenang Nur Muhammad, rahasia kita kan lain daripada Tuhan. Ya sebenarnya. Amun lain daripada Nur Muhammad, hantu rahasianya jadi. Ya kan? Ini menurut hadis suci. Nah jadi baulah diri nang sempurna ini nang penting sih. Ya caranya yakinnya rasakan. Kalau bisa cari Tuhan, wa anasiru, aku rahasianya manusia yang sempurna. Aku mengatakan bukan rahasia, ada hubungan diri Tuhan yang suci. Lawan diri Nabi nang, ya, ini jadi dari berwajana jangan dicari Tuhan. Karena sudah menjadi rahasia bagi diri kita asal diri buju-buju normal. Kalau malam syukur dan lagi bahwa diri kita sebenarnya ada hubungan diri Tuhan dirinya, tapi sudah menjadi kenyataan, rasakannya lagi kan. Paham ya kalau ini maksud dengan insanu ka? Amin. Nah, ini artinya kasat pada ilmu hakikat, belum sampai juga kepada kasat nah, habis sudah ini kan kita baca kitabnya. Jadi kita gini, terus mana pulang. Nah, habis sudahlah. Sayyidina Ali laksanakan, seandainya aku ceritakan yang kurasakan, mungkin dipotong orang leherku. Intibah robutuah, ingat kepada Allah
Subhanallah, intinya dari baru petuah ingat lawan Tuhan. Buahnya kena ya perasaan, keyakinan, pandangan adanya itu buah dari mengingat Allah lah. Dua, arti bahrun nubuah. Bahar tuh lain, nabi bahar lain. Ini bahrun ini bahasa Arab artinya lautan. Bahrun nubuah lautan kenabian artinya lah. Maksud bahrun nubuah nih. Wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alam semuanya, apakah alam sagir, alam kecil diri ini, atau alam kabir diri ini, atau alam semesta daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud lautan kenabian, orang yang meyakini, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad ini lautan kenabian. Dirinya ada hubungan dengan Nabi, ini paling selamat, aman dari segala gangguan lah. Pertama yang dimaksud alam semesta daripada Nur Muhammad lah, bagi orang yang mempercayai dan meyakini dirinya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengaran baru nubuah na'adu maulid Nabi kita. Ini orangnya kena mendapat syafaat sekaligus mendapat rahmat kan. Kedua, bagi orang yang merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tahqiq benar-benar tanpa ragu. Ini keyakinan. Ketiga, orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dengan tiga cara ini, dengan tiga cara tadi, cara pertama, kedua, ketiga, silakan pilih di antara tiga macam tadi. Berarti dirinya dalam lautan kenabian, dirinya ada hubungan dengan Nabi. Rahmatnya sudah hidup lah. Ditunjang. Nah, ditunjang dari sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi kan yang diambil kan dari Syekh Abdul Qadir, tidak berputus asa dari sifat Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari urusan dunia. Syekh Abdul Qadir ini demikian juga. Pertama dari Sayyidina Ali tadi, nah kalau dari Nabi ilmunya ditunjang dengan sifatnya nih. Sifat kada berputus asa, mengutamakan perintah Allah dari urusan dunia dan suka bersedekah. Sadarlah para ulama dan mereka membenarkan dari ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir serta ta'ajub dengan sifat-sifatnya. Bayam bagi lisalikin ayyubadira bitabah wala ya'asu min rahmatillah. Maka sebaiknya bagi mereka yang salik bersegera dengan taubat. Taubat ini kembalilah. Kembali kepada asal dirilah. Qala Allah Ta'ala wa tubu ayyuhal mu'minun ilallah la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu, hai mereka yang beriman kepada Allah, semoga kamu beruntung. Tobat dengan istighfar atau berhenti dari berhenti berbuat maksiat. Tobat kembali hati ingat kepada Allah dengan zikir ukhuwah. Pejamkan dua mata, tutup mulut. Di hati Allah lah sehingga terasa kemanisan mengingat Allah, sehingga tenggelam mereka dalam pandangan hanya Allah saja yang ada. Perasaan hanya dengan Allah saja. Nah berikutnya, karena ini masalah tauhid, hendak ditambah dengan panah dan isyraq di Nur mamanya tauhid lah. Kada ingat juga menambah kok, tambahi seorang aja. Dengan panah lawan isyraq di Nur Muhammad. Nah hikayat Ibrahim ibnu Adham sampai di sini jam 7 lihat. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.